Semua pasti bisa sukses bersama Kitsi Digitalpreneur. Kami bimbing sepenuh hati. Teruslah melangkah, upgrade, you push skill tanpa lelah, menggapai kejayaan bisnismu bersama kami, Kitsi Digitalpreneur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Runus tadi di channel Kitsi Digitalpreneur. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat fanpage dan juga bagaimana cara untuk mengoptimasi fanpage tersebut supaya bisa dijadikan tempat untuk kita mempromosikan produk-produk kita. Baik, kita langsung saja ke halaman akun kita ya. Kemudian di sini ada titik ya, ada titik. Nah, ini nih. Kita klik saja, kemudian di bagian buat ya, bukan menu. Dibuat, kemudian pilih halaman. Oke, kita klik. Nah, kita berikan nama halamannya, misalkan cantik shop misalkan ya, seperti itu. Fashion, desain dan fashion. Kemudian biografinya jualan produk fashion. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita klik buat halaman. Oke, kita tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, setelah itu akan ada form berikutnya. Nah, di sini kita masukkan, kalau memang kita mempunyai website ya atau landing page, kita bisa masukkan ke sini. Kalau tidak ada ya tidak usah diisi ya. Kemudian untuk nomor telepon pilih Indonesia. Kemudian nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian email ya, masukkan email juga ya. Misalkan di sini gmail.com. Nah, misalkan seperti itu. Alamat sudah, kemudian nah, untuk jamnya kita bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, atau misalkan tidak ada informasi jam buka gitu, atau selalu buka jadi 24 jam kita buka ya, bisa. Kita misalkan pilih yang ini aja. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan foto profile ya, foto profile. Kita pilih di sini, kita cari foto profil yang bagus. Sebagai contoh misalkan ini. Kemudian tambahkan foto sampul. Dan usahakan untuk foto profile kemudian sampul juga itu harus buat semenarik mungkin ya, supaya apa, supaya terlihat lebih profesional ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang asal-asalan ya, akan terlihatnya itu ya bukan profesional gitu. Oke, tambahkan tombol. Kalau mau ditambahkan, tambahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi saran saya
untuk optimasi ya kita masukkan ya tombol. Misalkan di sini kita arahkan mau kemana. Oke, di sini kita akan arahkan orang untuk WhatsApp ya. Oke, kemudian bawah berikutnya. Nah, ini masukkan ya nomornya, kemudian kirim kode. Nah, itu seperti itu. Tapi di sini enggak ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah kita menambahkan tombol tindakan, maka selanjutnya adalah klik berikutnya. Terus oke, lewati aja. Nah, kita akan mengundang teman atau tidak ya. Misalkan undang teman ya. Di sini kita pilih semua aja. Kemudian klik kirim undangan. Nah, nanti kalau misalkan ada orang yang tertarik ya dengan produk kita, kemudian sesuai dengan selera mereka atau kebutuhan mereka, maka secara otomatis mereka akan menerima undangan teman kita ya. Nah, klik berikutnya, terus klik selesai. Oke, dalam pembuatan fanpage kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat halaman. Kemudian di sini edit bio-nya nanti tinggal bisa diedit lagi sesuai dengan, dan untuk di bio-nya itu di intro ya, di sini ini harus buat semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas, tapi tetap harus yang menarik. Artinya misalkan rumah kita bisa menggunakan jargon atau apa gitu ya, yang merupakan ciri khas kita. Terus setelah itu di bawahnya kasih link untuk mereka klik gitu ya, untuk masuk ke produk kita. Kemudian ini di setiap perinciannya itu harus diisi. Nah, setelah kita melengkapi biodata dan sebagainya, maka langkah berikutnya adalah kita mengundang orang ya, mengundang pertemanan ke siapa saja ya, yang sesuai dengan produk kita ya. Minimal per hari itu 5 lah, minimal 3 sampai 5 ya, jangan lebih dari itu, selama 1 minggu aja misalkan, atau 1 bulan lah ya, 1 bulan. Jadi kita continue 5 seperti itu. Dan selain itu juga kita harus membuat konten ya. Jadi kita tiap hari harus rutin minimal 3 kali lah sehari untuk membuat konten postingan, baik itu reel ataupun postingan yang lainnya, baik itu berupa edukasi ya, ataupun informasi dan juga promo dan sebagainya. Jadi dibuat semenarik mungkin dan sehidup mungkin. Karena kalau misalkan di fanpage kita terlihat pasif, maka orang akan menganggap oh ini sudah tidak aktif lagi, sudah tidak berjalan dan sebagainya. Maka dari itu ini harus selalu terisi ya, baik itu postingan dan sebagainya. Baik, itu saja untuk pembuatan fanpage dan cara optimasinya, dan silakan teman-teman untuk mempraktekkan supaya lebih paham lagi, dan tentunya teman-teman bisa membuat yang lebih baik lagi dalam pembuatan fanpage.
Begitu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasti bisa sukses bersama Kidsi Digital